Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, adalah sebuah keniscayaan untuk senantiasa kita memuji Allah, tentunya atas karunia dan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, yang sampai detik ini kita masih merasakan nikmatnya, di mana kita terbangun dari tidur yang kalau Allah berkehendak untuk menidurkan kita selamanya maka mudah bagi Allah. Maka di antara bentuk pengakuan syukur seorang hamba tatkala bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkanku dari tidur. Kalau Allah berkehendak untuk kita tidak bisa bangun lagi, gampang. Banyak kasus. Banyak kasus yang saya mandikan, pulang kerja, sholat berjamaah tuh qadarullah, sholat berjamaah di masjid, dia cuma bilang gini, Ustaz, ayah istirahat dulu ya, tuh habis isya, udah bablas, gitu. Nah, kita saat ini masih diberikan umur juga kesempatan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini merupakan bentuk syukur kita yang Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Seseorang itu kan akan diwafatkan di atas kebiasaannya, maka biasakanlah kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tiada lain supaya ketika kita wafat pun wafat di atas kebaikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Dan mudah-mudahan ibadah yang kemarin kita laksanakan, salah satunya ibadah nahar, ibadah udhiyah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita yang kelak nanti pengorbanan kita akan menjadi saksi atas cinta kita dari sebagian harta yang kita gunakan untuk membeli hewan kurban. Jamaah al-mujahidin calon ahli surga, amin. Lanjut saja kita bahas hadis yang ke-17 dari hadis-hadis Al-Arba'in. Dan hadis Al-Arba'in adalah hadis-hadis yang diyakini oleh para ulama sebagai Al-Jawami'ul Kalim yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang berjumlah 42 hadis. Kata Nabi SAW, waktu itu Al-Jawami'ul Kalim, aku diberikan karunia oleh Allah Al-Jawami'ul Kalim. Ya, hadisnya singkat tapi memiliki makna yang sangat padat. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, rawahul Muslim. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa yang disabdakan beliau? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan ala kulli syai. Di sini Syekh Utsaimin memberikan sarah penjelasan yang dimaksud dengan kataba di sini bimakna syara'a, la bimakna ujiba. Ya, disyariatkan bukan berarti bermakna wajib, kata beliau. Dan memang banyak kalau kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, kalimat-kalimat yang hampir mirip seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berperang, walaupun ya jihad di jalan Allah itu sesuatu yang kalian gak suka. Termasuk perintah juga tentang ibadah saum, diawali dengan kalimat kataba yaktubu kitaban kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada yang menarik, ada sebagian ulama yang menafsirkan kutiba itu dari kata kataba, katanya gitu, untuk bab saum. Jadi kenapa pas Allah mewajibkan tentang puasa itu nggak pakai kalimat ujiba, wajaba atau furido, tapi menggunakan kalimat kutiba. Kutiba itu kan dari kata kataba, Pak. Kataba itu artinya apa? Menulis. Menulis itu kan merangkaikan kata demi kata sehingga membekas, ya kan, dalam sebuah buku catatan jadinya. Nah, diharapkan daripada ibadah Ramadan, kenapa Allah menggunakan kalimat kutiba? Tiada lain agar amalan-amalan yang dilakukan di 30 hari tersebut itu membekas di 11 bulan yang kita lalui. Kutiba. Jadi banyak juga ayat yang perintah-perintah Allah menggunakan kalimat kataba yaktubu kitaban kutiba. Nah, ini juga sama. Allah mensyariatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Ya, ala kulli syai. Di sini pensyarah menyebutkan ai fi kulli syai, yaitu dalam segala hal. Walam yakul ila kulli syai, dan aku tidak mengatakan kepada segala sesuatu. Bal qala ala kulli syai, dalam segala hal. Ya, yakni annal ihsana laisa khassan bi syai'in muayyanin minal haya bal huwa fi jami'il haya. Jadi beda kalau misalkan berbuat baik kepada sesuatu berarti ada kekhususan. Tapi yang dimaksud di sini adalah berbuat baik itu dalam segala hal. Makanya di sini beliau memberikan syarat. Yang pertama, berbuat ihsan itu dalam hal apa? Yang pertama, berbuat ihsan atas hak Allah. Apa yang pertama, Pak? Sok, jangan pada ngantuk ya. Yang pertama, berbuat ihsan atas hak Allah. Yang kedua, berbuat ihsan atas diri kita. Berbuat ihsan atas diri kita. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada sesama manusia. Mulai dari ibu, ya, keluarga, anak istri, karib kerabat, tetangga, dan manusia pada umumnya. Dan yang keempat adalah berbuat ihsan kepada binatang. Inilah indahnya agama Islam yang sudah Allah desain sedemikian rupa sehingga agama ini menjadi sempurna, bahwa kita dituntut untuk berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi ternyata kepada binatang pun kita dituntut untuk berbuat baik. Bukankah kata Nabi, dakhalat imra'atin nar fi hirratin habasatha, ada seorang perempuan yang Allah masukkan neraka disebabkan mengurung kucing. Gitu.
Insya Allah nanti kalau sudah hafal hadis ini, paham hadis ini, jadi kalau nabok nyamuk teh nggak bakalan ditabok, dikikun, dikosok-kosok gitu kan ya. Udah cukup aja sih, nah jatuh. Ini mau udah kamu taruh di bawah, gosok-gosok. Mana sifat ihsan kita kepada binatang? Ada kucing baru kayak aku tendang pakai kaki. Iyalah pakai kaki nendang. Kalau pakai tangan mukul namanya. Kembali lagi, yang pertama, Allah menyuruh kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Yang pertama, ihsan atas hak Allah. Ini yang pertama. Ntar satu saat khotib nggak datang, udah bapak naik aja. Nanti kan dihafal di sini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Yang pertama, berbuat ihsan atas hak Allah. Apa maksudnya? Terangin om bapak. Selesai. Barakallahu li wa lakum. Karena bapak pas saya ngejelasin poin apa ini 4 ini bapak tidur. Jadi tahunya poinnya, makanya harus benar-benar. Ya. Yang pertama, berbuat ihsan atas hak Allah. Yakni apa? Mengibadahinya dengan benar. Ihsan itu kan kalau di hadis dijelaskan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Walaupun engkau tidak bisa melihat Allah, tapi di dalam hati yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah memperhatikannya. Masya Allah, ya. Makanya kadang saya kalau sholat di samping sawu sufufakum itu tambah sholatan muwadda'an. Jadikan sholat ini seakan-akan sholat yang terakhir kali kamu laksanakan. Tiada lain supaya apa? Timbul kekhusyuan. Khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan inna salata kanat lakabiratan illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu perkara yang sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah seakan-akan dia bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan di dalam hatinya tertancap keimanan bahwa Allah lah tempat dia kembali. Dia sadar bahwa satu saat dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka bayangkan orang-orang yang ketika dia mau melakukan satu amal yang dia sadar bahwa satu saat dia akan berpisah, akan terhenti dari amalnya, akan kaku terbungkus kain kafan, maka dia akan bersungguh-sungguh. Bedakan orang-orang yang ketika bekerja ada CCTV diawasi oleh bosnya dengan orang-orang yang bekerja yang tidak diawasi oleh CCTV. Ada CCTV pengawasan yang lebih dahsyat daripada CCTV siapa? Allah yang telah mengirimkan 2 malaikatnya bagi setiap hamba. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut seorang hamba kecuali di sana tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Bahkan setiap hamba ketika kelak di yaumul kiamah menerima buku catatan amalnya, ya, amalan yang besar maupun yang kecil begitu sempurna tercatat, sampai si hamba mengatakan, mali hadzal kitab, buku catatan apa ini? Begitu lengkap, mala sogiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu ada diabadikan di dalam Al-Quran bahwa kelak ada orang-orang yang ketika menerima buku catatan amalnya dia berkata seperti itu. Buku catatan apa ini? Begitu lengkap, tidak ada satupun yang terlewati. Yang besar maupun yang kecil ternyata tercatat. Oh, di situ tertulis ada kalimat, oh berapa kali gue nyebut anjay gitu kan ya. Iya, plesetan tuh anak-anak dari sekarang ya Allah luar biasa ya. Cak-cok tuh udah biasa itu. Jangan gitulah cok, gitu ya. Itu kedengeran itu. Mudah-mudahan Pak kita bisa, ini salah satu tarbiyah al-aulad fil bait itu adalah
pendidikan di rumah itu salah satunya kewajiban kita adalah controlling, yang waktu itu pernah Bapak tanyakan terkait dengan bagaimana mendoakan, mengontrol anak yang sudah di luar. Itu adalah kontrol mulafadhah, bahasa minimal gitu ya. Bapak-bapak muda harus sering ngobrol dengan anak, menasehati. Itu lihat Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam. Terus bagaimana ketika dialog yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Makanya kan saya bilang 17 ayat yang Allah muat dalam Al-Quran tentang dialog orang tua dengan anak, itu 14 ayatnya bercerita tentang ayah berdialog dengan anak. 2 ayatnya bercerita tentang ibu berdialog dengan anak. Ya, 1 ayatnya berdialog antara ibu dengan ayah dengan anak. Jadi porsi ayah lebih besar dibanding ibu dalam hal pendidikan tuh harusnya. Ini mah ada acara di sekolah, undangan, yang datang emaknya ngambil rapot, padahal hari Sabtu, hari Minggu sengaja oleh sekolah teh biar bapaknya bisa hadir. Yang datang tetap emaknya. Yang ngedampingin anaknya belajar di rumah, ngisi PR matematika, emaknya. Mana tanggung jawab kita? Mana tanggung jawab kita sebagai ayah? Ya, bukankah setiap nasihat yang kita lakukan dari kebaikan, ketika anak kita amalkan, itu akan menjadi investasi yang terus mengalirkan pahala. Bahkan ketika kita sudah tiada, tapi anak kita mengamalkan nilai-nilai ajaran yang pernah kita sampaikan, wah, itu kanzun la yafna, simpanan yang tidak akan pernah habis tuh anak. Kalau kita sering menasihati tentang kebaikan. Nah, kalau menguap tuh jangan jangan digituin. Itu tuh sebetulnya ya setan tuh sangat suka, sangat senang ketika kita meluap, itu langsung digituin ya. Coba lihat hadisnya ada tuh. Biasa aja kalau bisa tahan sebisa mungkin. Begitu ini mau malah gitu. Awas itu ya. Gitu. Apalagi yang itu batuk ketika imam ngimamin. Jadi insya Allah Pak, dengan hafal hadis ini saya ulang-ulang itu biar Bapak hafal. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari siapa? Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Ini harus hafal. Nanti satu saat Bapak pergi kemana nggak ada khotib Jumat, langsung ilmu nanti Bapak makan nggak bawa catatan, jadi udah siap di sini. Oh iya. Iya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Salah satunya kata Syekh Utsaimin apa? Yaitu berbuat ihsan atas hak Allah. Apa maksudnya? Mengibadahinya dengan benar tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Salatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Oh, tadi dijelaskan di Al-Baqarah itu orang-orang yang ketika bermuamalah dengan manusia pun dia sadar bahwa dirinya dalam pengawasan Allah. Berbuat baik kepada orang tuanya ketika memberikan sebagian rezeki buat orang tuanya, dia melakukan muamalah itu dengan ihsan. Apa? Menghadirkan di dalam hati bahwa saya sedang bermuamalah dengan manusia, tapi saya yakin Allah memperhatikan saya, Allah menyaksikan saya. Masya Allah. Itu Pak, makanya diantara pelajaran terpenting dari Idul Adha yang senantiasa kita peringati setiap tahun itu bukannya sekedar ibadah kurbannya, bukannya sekedar ingat Ismail mau disembelih kemudian diganti dengan seekor domba, tapi banyak pelajaran yang berharga. Salah satunya apa? Keimanan yang hak, ketauhidan yang benar kepada Allah dari seorang Ibrahim, itu yang harus kita jadikan tauladan. Itulah kenapa khatib-khatib setiap kali Idul Adha menjelaskan tentang bagaimana arti cinta yang sesungguhnya dari sang Khalilur Rahman, sang kekasih Allah. Dikatakan Khalil itu karena tidak ada celah di hatinya kecuali di situ ada cinta kepada Allah. Tidak ada satupun celah di rongganya, di jantungnya yang mengalir kecuali di situ adalah mahabbatullah.
dan pasu-pasu ujian yang panjang yang bisa dilewati oleh Ibrahim alaihissalam tiada lain karena apa? Tauhid yang benar, tauhid yang hak, iman yang benar kepada Allah. Itu yang membuat pasu-pasu ujian sehebat apapun bisa dilalui oleh Ibrahim alaihissalam. Mula ini mah sholat diawali takbir 7 kali, ruku takbir, sujud takbir. Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi ketika ada masalah, bukan datang kepada Allah, tapi datang kepada manusia mengadukan, bahkan datang kepada dukun, paranormal, gitu ya, orang pintar, apalah bahasanya disederhanakan, padahal dukun-dukun kene, gitu kan ya. Mana iman kita? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah tatkala Ibrahim oleh Allah diuji kalimat dengan fase-fase ujian yang panjang. Jangan hanya berpikir Ibrahim diuji oleh Allah menyembelih anaknya, Pak. Sebelum itu bayangkan, sekian tahun Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Umurnya udah mau 100 tahun baru Allah beri dia keturunan, beri dia anak. Betapa sabarnya Ibrahim alaihissalam. Dia tidak mengatakan, ya Rabb, aku ini nabimu ya Rabb, kenapa tidak diberikan keturunan? Enggak. Terus dia memohon dan meminta dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa kalau Allah mau tinggal berkata kun fayakun. Contoh Ibrahim, gitu ya. Makanya dalam Al-Quran, qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, Siti Hajar, Siti Sarah, Ismail, ya, dan yang lainnya. Tiada lain untuk kita jadikan tauladan. Ini bukan yang sekedar memperingati, harus ada kesan yang mendalam dari perjalanan spiritual Ibrahim yang kelak menjadi, ya, milah perjalanan spiritualnya menjadi agama yang salah satunya adalah bersumber dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim, seperti haji, ibadah kurban yang hingga detik ini kita laksanakan. Gitu. Bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam sekian puluh tahun mendambakan anak, kemudian pas anak lahir disuruh hijrah dari Palestina ke Mekah. Bayangkan, Allah ingin menguji Ibrahim, apakah dengan buah hati yang dia dambakan selama ini ketika hadir dia lupa akan cinta kepada Allah. Diperintahkannya Siti Hajar dan Ismail, kecil Ismail bayi, padahal bapak siapa sih Pak yang nggak sedih? Anak lahir sekian tahun mendambakan, nggak bisa nimang-nimang, nggak bisa bermanja-manja dengan anak. Disuruh ditaruh biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, hanya 1-2 pohon saja mungkin untuk bernaung, dibekali kurma dan air. Setelah itu apa? Ibrahim bertolak kembali menurut perintah Allah, pergi lagi ke Palestina. Siti Hajar sebagai manusia biasa, wajar ada rasa kesedihan. Demikian juga Ibrahim alaihissalam. Tapi takut karena istri dan anak membuat kecintaannya kepada Allah berkurang. Dikejar oleh Siti Hajar, ya Ibrahim, ila man takiluna. Kau titipkan kepada kami, kepada siapa kami di sini? Ibrahim tidak menoleh ke belakang, dia terus berjalan dengan kendaraannya menuju Palestina. Dikejar terus sama Siti Hajar, ya Ibrahim, ila man takiluna. Yang kedua kali demikian Ibrahim tidak menoleh, sampai yang ketiga kali. Akhirnya Hajar sadar sebagai istri tauladan, dia merubah pertanyaannya. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah kau lakukan ini, kau simpan kami di sini itu karena perintah Allah? Baru Ibrahim menoleh ke belakang dan berkata, "Naam, ya. Ini perintah Allah." Kata Siti Hajar, "Kalau ini perintah Allah, silakan berangkat. Berangkat kau Ibrahim, kalau ini perintah Allah. Aku yakin Allah tidak akan menelantarkanku di sini."
Tuh Pak. Jadi hebatnya mereka melewati fase-fase ujian yang itu berat secara Nurul Fikri gitu kan ya. Tiada lain karena apa? Buah daripada akidah tauhid yang benar kepada Allah, sehingga rasa harap, rasa bergantungnya itu nggak ada kecuali hanya kepada Allah. Dan itulah semestinya ketika manusia mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berarti seluruh masalah di dunia ini kecil. Siapa yang besar? Allah. Masalah kita kecil. Maka jangan mengatakan ya Allah, aku punya masalah yang sangat besar ya Allah. Tapi katakan, wahai masalah besar, aku punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kuhadapi. Gitu ngaji subuh harus semangat Pak. Bapak tadi saya pembukaan alhamdulillah nahmaduhu, udah mulai itu saya ngelayap gitu ya. Jadi yang pertama, berbuat ihsan atas hak Allah, yaitu dengan cara mengibadahi dengan benar. Salat khusyuk, ketika bermuamalah dengan manusia, ya dia sedang bermuamalah dengan manusia, tapi dia yakin seyakin-yakinnya Allah sedang memperhatikannya, maka ia pun ya melakukan muamalah dengan penuh ihsan. Ketika ada masalah dengan manusia, dia tidak akan melampaui batas. Ada tetangga yang bikin jengkel, nyebelin dan sebagainya. Oh, saya ada rasa kesal, tapi tetap saya harus berbuat ihsan. Kenapa? Dia sadar Allah memperhatikannya, maka dia tidak melampaui batas. Ketika ibadah datang ke masjid, dia nikmati, keluar dari rumah tuh jalan. Kenapa? Karena dia yakin Allah sedang memperhatikannya. Bahkan kata Nabi, lam yakhtu khutwatan, tidak ada satupun langkah yang diayunkan ke masjid kecuali setiap langkahnya Allah hapuskan dosanya. Setiap langkahnya Allah angkat derajatnya. Maka seorang hamba ketika paham hadis ini, ketika mau salat berjamaah ke masjid itu dinikmati setiap langkahnya. Allah sedang menghapus dosa saya, Allah sedang mengangkat derajat saya. Itulah mengapa ketika keutamaan tentang sholat berjamaah Nabi sampaikan kepada para sahabat yang tadinya dekat dengan Masjid di Nabawi itu pada pindah Pak, pada menjauh gitu kan. Karena Nabi bukan seperti itu. Nggak ada yang sampai sahabat karena pahala dari ini tuh kan luar biasa, akhirnya dia muter menjauh. Bukan seperti itu kata Nabi. Ya kalau yang sudah deket ya udah di situ, nggak usah ngontrak misalkan jadi ke Setu terus jalan ke sini gitu kan ya. Walaupun sahabat-sahabat mah kan perjalanan dari rumahnya aja berapa? Ya kurang lebih 1,5 jam, tapi dia selalu hadir, bahkan sebelum waktu sholat datang sahabat tersebut senantiasa sudah hadir lebih dahulu. Dan Rasulullah, para sahabat tahu kalau sebelum azan ada orang di masjid itu pasti sahabat Sya'ban. Udah pernah dijelaskan, nggak usah diulang-ulang ya. Yang kedua, berbuat ihsan atas apa? Atas diri kita. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, alaikum bil amali ma tutikun, hendaklah kalian itu beramal itu sesuai dengan apa yang kamu mampu. Bahkan sungguhnya Allah mencintai amalan-amalan yang kau lakukan dengan profesional. Wah, ini mengurusi yayasan sampai 1000 yayasan di luar kapasitas kemampuan kita, riweuh. Akhirnya apa? Nggak keurus gitu. Ngurusin ini dalam waktu bersamaan, akhirnya membuat diri kita, jasad kita lemah dan sebagainya. Ingat bahwa jasad kita tuh ada haknya. Pernah kan datang kepada istri Nabi SAW 3 orang sahabat menanyakan, apa sih amalan Rasulullah itu di rumah seperti apa? Aku ingin mencontohnya wahai istri Rasulullah SAW. Apa jawab istri beliau? Gini banyak. Sampai si 3 sahabat tadi itu berpikir, kalau begitu mulai hari ini aku akan sholat terus ya setiap malam. Aku gak akan pernah tidur. Terus yang kedua mengatakan, mulai besok aku akan senantiasa puasa setiap hari. Ya, tidak ada hari yang kulalui kecuali di hari itu aku berpuasa. Jadi puasa selama-lamanya. Yang satu
Salat malamannya. Yang ketiga, wala atuzilun nisa. Aku tidak akan menikah mau bikin repot, gitu ya. Kedengar kabar ini oleh Nabi SAW, langsung dikatakan, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Aku ini manusia yang lebih takut dan bertakwa kepada Allah dibanding dengan kalian. Waktunya aku tidur, waktunya aku sholat. Ada hak untuk jasad ini, untuk istirahat, untuk bisa healing dan sebagainya gitu. Cuman karena saat ini mengalami pergeseran nilai, orang mohon maaf di statusnya kemana-mana, Malaysia, Singapura, Thailand, Ciberem gitu kan ya. Ciberem dekat atau ya. Di statusnya teh kemana-mana Pak. Tapi pas ditanya, teteh hari itu tetangga teteh yang lagi sakit gimana kabarnya? Oh sakit? Ya Allah saya nggak tahu tuh, tetangga sendiri malah nggak tahu. Hari update status nama keluar negeri kemana gitu kan. Jalan-jalan memang. Hari tetangga tuh kenal gitu kondisinya, naudzubillah ya, sudah mengalami pergeseran. Saya lagi ngejelasin apa? Berbuat ihsan atas, masya Allah, saya nguji aja itu Pak. Ternyata apa Bapak? Ya, atas diri kita. Maksudnya apa? Lakukan amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Ulah ini mah infak berat, langsung sekali gede 10 juta. Atau besok nanti merasa kebongkaran, merasa kerampok gitu kan. Akhirnya enggak beramal lagi, enggak berinfak lagi. Nabi itu apa? Kata Nabi SAW, Allah mencintai amalan yang adwamuha wa in qalla. Terus menerus walaupun sedikit. Adwamuha wa in qalla, terus menerus, adwam, dawam, continuous, walaupun sedikit. Setiap hari habis sholat subuh pasti dia mah, walaupun hanya setengah halaman, tapi terus, bahkan jadi kebiasaan sampai akhir hayatnya. Allah biasanya diwafatkan di atas kebiasaan. Oh iya ya, mulai dari sekarang deh saya pokoknya dalam satu hari itu harus adalah bacaan ayat Al-Quran adwamuha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Sok atuh ya bikin, sering saya bilang, satu amalan yang itu teh udahlah. Sholat mungkin datang ke masjid orang lihat gitu ya, sholat di rumah orang lihat, baca Quran orang tahu. Coba bikinin amalan rahasia yang mohon maaf bini aja nggak usah tahu deh. Untuk siapa? Untuk bekal kita. Khawatir banyak amalan-amalan yang sering kita lakukan secara bersamaan itu banyak ya, bercampur dengan kesyirikan, yaitu riya, syirkul khafi. Coba bikin amal. Atau minimal saya mulai dari hari ini akan senantiasa sholat malam ya Allah. Sholat malam tuh waktunya panjang, dari habis isya sampai sebelum subuh. Masa kita tidak mau berkorban gitu kan, mengorbankan sebagian nikmatnya bobo kita. Yang paling pelit itu minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, yang paling pelit. Sok azam dari sekarang buat kita, bukan buat orang lain. Dan yang tahu baik dan buruknya kita mah ya hanya Allah dan kita, diri kita. Walaupun orang menganggap kamu hebat, kamu baik, kamu soleh, kamu TOP BGT, nggak berlaku itu pujian kalau sudah kita berada di liang lahat mah. Cuma amal soleh akan menjadi ya yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Man rabbuka, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang seseorang yang dulu pernah kuutus? Kalau bisa dihafalin mungkin bisa. Enggak, yang menjawab amal soleh Pak. Yang meringankan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu amal soleh. Jadi kembali lagi, berbuat ihsan atas diri kita. Pernah Nabi SAW satu ketika melihat sahabiah perempuan yang dia sholat malamnya rajin luar biasa, bahkan terkantuk-kantuk. Setiap kali dia ngantuk dia kekang tali, dia pegang tali. Terlihat oleh Rasulullah SAW, jangan kau lakukan seperti itu. Sesungguhnya dalam tubuhmu itu ada hak. Itu seperti tadi, aku lebih takwa dan lebih takut daripada kalian. Aku waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur tidur. Sama katanya kayak aku juga waktunya sholat tidur, waktunya tidur aku bobo. Gitu ya. Jadi kita tuh beda tipis dengan Nabi SAW. Nabi sedikit-sedikit puasa, kita puasanya sedikit, jadi beda tipis.
gitu ya. Jangan jadi Allah lebih mencintai amalan yang apa tadi? Bahasa hadisnya apa? Saya ulang-ulang itu. Adwamuha wa in qalla itu sedikit. Adwamuha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Itu udah banyak yang harus dihafal tuh ya. Adwamuha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Jadi nanti pulang ternak ternyata dalam hadis disebutkan bahwa Allah tuh lebih mencintai amalan yang continuous, dawam, terus menerus walaupun sedikit. Sedekah yang penting setiap hari 2000 ada kotak khusus itu. Ya, kalau bisa DKM itu kan seperti itu enggak? Bagi kotak gitu. Walaupun bahasanya ya minimal receh yang mau pulang dari pasar gitu kan. Tapi itu kita tuh jangan merasa bahwa kita punya memberikan beban, jangan. Justru kita tuh memberikan ladang amal buat mereka. Harusnya kita tuh jangan merasa, nih DKM tuh jangan merasa bahwa nggak enak. Jangan nggak enak. Justru itulah kebaikan kita, memberikan peluang kepada orang lain untuk bisa beramal soleh. Masya Allah. Ingat. Makanya ketika gajah mati meninggalkan gading, kita mati meninggalkan nama. Ya. Oh, zaman si ini mah dulu ada ini, ada kegiatan, ada ini berjalan lancar, masjid, pokoknya token nggak pernah habis gitu kan. Yang diingat itu adalah kebaikan, maka dialah pemenangnya. Jadi setiap kita itu satu saat akan tiada. Dan ketika kita tiada, yang diingat orang lain adalah tentang kebaikan-kebaikan kita, maka kita adalah pemenangnya. Mudah-mudahan kita pun ketika wafat yang dikenang oleh orang itu adalah kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada sesama manusia. Mulai dari tingkatan yang utama, yaitu orang tua, ayah dan ibu kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah menetapkan mewajibkan kalian untuk beribadah. Wa qadha rabbuka, kepada Allah ya, dan kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua kepada anak-anak kita. Yang ketiga kepada istri, kepada karib, kerabat, ya, dengan tetangga, dengan teman. Seburuk apapun teman kita, tetap kita harus berbuat ihsan. Boleh bertengkar dengan saudara kita, dengan tetangga kita, boleh nggak? Boleh, tapi tidak melebihi dari 3 hari. La yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa salasati layalin. Tidak halal, berarti haram seorang hamba ketika bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Ini aturan. Allah tahu ketika membuat syariat ini manusia kadang ada rasa jengkel, rasa kesal. Ketika manusia berbuat zalim, boleh mendiamkan, diamkan, supaya jadi perhatian, supaya jadi pelajaran, tapi jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Maka yang terbaik di antara yang saling mendiamkan itu ketika bertemu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Gitu ya. Kepada tetangga, kita tahu tetangga itu sering ngomongin saya, sering apa gitu, tapi tetap kita dituntut untuk berbuat ihsan. Pak, justru ketika ada orang ngomongin keburukan kita, ya senang Pak, mungkin kita jarang tahajud, jarang sodako gitu kan. Nah yang ngomongin mungkin ahli tahajud, ahli baca Quran, kita jarang baca Quran, kita diomongin, nanti di akhirat kita jarang tahajud, tapi kita dapat pahala tahajud dari orang yang ngomongin kita. Kita nggak pernah baca Quran, ternyata yang ngomongin tuh rajin baca Quran. Oh, kesedot tuh kan pahala. Orang yang paling bangkrut di akhirat itu bukan orang yang nggak punya dirham dan dinar, yaitu orang yang ya'ti yaumil qiyamah, datang di hari kiamat dengan membawa pahala-pahala dari sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, tapi qad syatama hada, ini udah pernah mengucurkan darah, udah pernah mencaci maki ini, mendolimi si ini, ya. Akhirnya apa? Amalan-amalan yang sudah
pede dengan amalnya itu diambil. Nih datang orang yang dituntut di akhirat, kasih pahala sholatnya, kasih pahala zakatnya, kasih pahala sedekahnya, baca Qur'annya, tahajudnya, sampai sudah habis orang masih nuntut. Waduh, dari mana nih tekor? Ya udah, kata Allah, timpakan aja dosamu ke dia, timpakan ke dia, timpakan ke dia. Orang masih datang, timpakan ke dia. Jangankan mendapatkan pahala, yang didapat justru adalah dosa. Makanya hati-hati ya, apalagi kita berada di bulan yang mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan sekali-kali kamu berbuat dolim, entah itu memfitnah, menggibah dan sebagainya. Nah, yang terakhir ternyata kita pun dituntut untuk berbuat ihsan kepada binatang. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kamu menyembelih hewan kurban salah satunya, maka sembelihlah dengan cara ihsan. Dengan cara apa? Wal yuhid ahadukum syafratahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu, dan engkau membuat senang hewan sembelihanmu. Pernah datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku punya 1 ekor kambing dan aku menyukainya, aku menyayanginya, aku nggak tega. Kata Nabi SAW, in rahimtaha rahimakallah. Jikalau kamu mau menyembelih hewan yang paling kamu sayangi dan kamu tuh senang gitu, sayang banget ke binatang itu, maka mudah-mudahan Allah pun merahmatimu. Tuh, ini ada semut, ya pada cuma sedikit, dia juga bekas-bekas gitu kan, langsung bawa air. Padahal kita nggak tahu tuh, yang kita siram si semut di wastafel sampai ke bawah air ke dalam tuh, mungkin itu teh anak dari ibunya yang nungguin mungkin ya, sampai sore kok anak saya nggak balik-balik, kata emaknya. Ternyata sama kita disiram. Ada kecoa lewat, minimal isengnya tuh ditangkarakeun gitu kan. Jadi si kecoa tuh gini, biarin sampai besok pagi. Mungkin ibu bapaknya nungguin di rumah, kemana nggak anak ini nggak balik-balik, kata kecoa. Ternyata sama kita ditangkar. Tahu ditangkarakeun itu apa sih, Pak? Iya, diterlentangin, jadi kan nggak bisa apa-apa. Isengnya naudzubillah gitu ya. Ya. Bahkan mohon maaf di sini ya, Rasulullah SAW membuat satu perumpamaan betapa pentingnya berbuat ihsan dalam segala hal, termasuk dalam perkara yang berat yang sifatnya sadisme, membunuh pun tetap seorang mukmin harus membunuh dengan cara yang ihsan. Ya, dalam peperangan wajar kalau nggak gua yang dibunuh, lu yang gua bunuh, seperti itu kan. Maka kata Nabi, wa fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka tetaplah berbuat ihsan ketika membunuh. Nabi kan kalau mau perang tuh jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang sedang beribadah gitu kan. Wala tamtulu, dan janganlah kalian berbuat mutla. Mutla itu menyayat-nyayat, membakar. Tuh kalau lihat di media sosial ya, perang Ukraina dengan Rusia yang sampai detik ini belum selesai. Udah selesai apa belum sih? Belum kayaknya, masih beredar. Itu mohon maaf kadang dipotong terus digini-giniin gitu kan ya, tuh dibakar gitu kan. Ya Allah, Islam tuh tidak seperti itu dalam hal ketika perang pun ya, kita membunuh dia pun karena dia menghalangi dakwah kita, bukan karena kebencian sudah mati disayat-sayat. Wala tamtulu, Nabi nggak suka. Jangan berbuat mutla. Dulu memang ini khilaf di kalangan para ulama, tapi sudah mansuh gitu kan. Bolehkah gitu kan membunuh seseorang dengan dibunuh seperti dia melakukan pembunuhan? Kalau dulu awal-awal ketika Islam datang dibolehkan, termasuk di Madinah ketika ada perempuan Yahudi yang mohon maaf dirampok, diambil hartanya terus digencet dengan batu. Sebelum wanita itu meninggal dunia, ditanya oleh sahabat, apakah Yahudi itu yang membunuhmu? Iya. Kemudian meninggal dunia, akhirnya dipanggil, kata Nabi, bunuh si Yahudi itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Cara pembunuhannya kepada, akhirnya digencet juga dengan batu.
Pernah satu ketika ada orang Uraniyin, orang-orang yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi di Madinah. Ya, sekelompok orang itu kan yang sudah masuk Islam. Kemudian Pak Tajirul Madinah. Madinah membuat dia sulit untuk hidup. Ya, akhirnya demam, sakit dan sebagainya. Cuacanya kan lumayan ekstrim. Jadi kalau Februari aja waktu sama si Uwais itu sampai kalau subuh, menjelang subuh itu sampai 4 derajat. Jadi keluar dari hotel ke Madinah tuh ngerasa getar nanti gitu. Ya, tapi barang siapa yang sabar dengan segala gangguan di Madinah, maka itu luar biasa. Ada hadisnya secara khusus malah. Gitu ya. Ya, termasuk ada kaum ini yang sudah masuk Islam, kemudian mereka sakit. Akhirnya kata Nabi disuruh untuk meminum alban minal ibil wal abwal. Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang baru mu'alaf ini untuk berobat dengan cara apa? Meminum susu unta, laba albanul ibil wal abwal wa abwaluha. Meminum air susu unta yang dicampur dengan air kencingnya. Perintah Nabi kala itu. Sehat, sudah sehat, ternyata apa yang terjadi? Orang-orang ini kemudian murtad dan membunuh penjaga sapi. Pada itu ya punya Nabi, sapi zakat gitu kan, orang nitip Baitul Mal lah gitu kan, sebagai dibunuh dengan cara sadis, matanya dicongkel, diterik matahari, dipanaskan dan sebagainya. Akhirnya kata Nabi perintahkan kepada sahabat, tangkap mereka dan bunuh dengan cara yang sama. Gitu. Tapi itu awal-awal. Nah, ketika hadis ini muncul kemudian Nabi wala tamtulu, jangan mensayat-sayat, jangan mencincang-cincang. Bahasa Inggrisnya jangan memutilasi. Ya kan? Ada di Ciamis kemarin kabar yang terbaru, tahu Pak? Di Telegram beredar videonya. Jadi suami itu collab usahanya, anaknya punya hutang sampai sekitar kurang lebih 150 juta dari judi online. Anak SMA, dia main slot judi online, tiba-tiba ada tagihan di saat usahanya sedang paceklik. Dan sebelnya si suami ini dari pengakuannya adalah ibunya itu selalu ngebela dia padahal anaknya udah jelas-jelas salah. Bahkan ada tagihan sebesar 150 juta, usahanya sedang hancur-hancurnya. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya dimutilasi. Waliyatubillah, dan dibagi-bagikan ke tetangga. Tetangganya ngejerit tuh Pak, itu beredar tuh videonya. Ada yang ngasih tangan, nih katanya stres jadi nih. Ya, dan itu beredar di Telegram ada. Naudzubillah. Islam sangat indah ajarannya. Bahkan dalam perkara-perkara sadisme pun kita tetap dituntut untuk berbuat ihsan. Nggak boleh membunuh laki-laki, perempuan, orang tua gitu kan yang sedang beribadah. Bahkan ranting-ranting pohon pun kalau bisa jangan ditebas, jangan ditebang gitu. Ini mah, aduh, jangankan yang sifatnya perang, dengan tetangga ada masalah aja udah melampaui batas. Ciri orang munafik itu kan wa idza khasama fajar. Ciri orang munafik itu kata Nabi apabila dia bertengkar dia melampaui batas. Orang kalau udah emosi kadang kata-kata juga keluar, nggak jelas juga gitu kan ya. Makanya kalau pengen tahu karakter orang, satu di mobil tuh, kalau lagi bawa mobil. Iya. Kalau disusul sama orang ada, sialan nih, langsung ngebut lah itu tahu ya. Gitu. Kalau disusul sama mungkin dia buru-buru mau ke rumah sakit, istrinya lagi hamil mau lahiran gitu kan. Mulai ini mah pakai motor di sini lobang, yang ini pengen menghindari. Udah akhirnya macetin orang pada tetap-tetapan gitu kan. Apa susahnya? Oh iya silakan duluan. Kayak jalur kesini aja ya. Saya kalau dari jauh sudah ada mobil yang itu orang istilahnya nggak bisa lagi sempat ke pinggir, kita lah yang ngalah. Biarkan orang lain lewat, lagian nggak bakal makan waktu. Berbuat ihsan. Dan ingat, sekecil apapun kebaikan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Terus berbuat baik supaya Allah mewafatkan kita di atas kebaikan.
Bahkan dalam hal dengan binatang sekalipun, bahkan ketika berperang sekalipun, Nabi memberikan amsilah yang begitu hebat, begitu spektakuler. Dalam perkara membunuh pun kita dituntut untuk berbuat ihsan. Bahkan itu tadi, apabila kamu menyembelih pun, hendaklah kalian menyembelih dengan ihsan. Dengan cara apa? Ya, menajamkan pisaunya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu ay as-sakin, itu pisau. Bahkan para ulama itu ya menganjurkan untuk tidak menyembelih hewan itu di depan mata hewan yang lainnya. Nah, ini mah sapinya di depan, yang masih hidup disengaja di depan. Nih lihat nih, gitu kan. Mana perbuatan ihsan kita? Kalau bisa dijauhkan, kalau memungkinkan. Kalau tempatnya kecil ya mau gimana lagi. Ya, dulu saya ingat itu sedih, kayak nangis gitu kan. Oh, karena dia mendengarkan takbir Allah. Bukan, itu karena ngelihat temannya itu disembelih. Mungkin itu teman saya, teman sekandang saya, teman bermain saya. Sengaja di hadapan. Nah, ini Masku di depan sapi gini-gini golok ngasah. Itu nggak ada ihsan kita. Contoh, nggak mungkin Masku nggak seperti itu ya. Itu bahkan saking hati-hatinya terhadap hadis ini, ya para ulama tuh mendiskusikan tentang boleh nggak gitu kan membakar atau menggoreng ikan yang masih hidup. Karena apa? Di antara tuntutan ketika menyembelih itu nggak boleh langsung dicincang ketika si sapi, mohon maaf, ketika digorok tuh masih kejet-kejet. Ini masih kejet-kejet, udah langsung dipotong-potong, disilet-silet. Nggak boleh, biarkan beberapa saat sampai sempurna kematiannya. Itu bentuk ihsan kita saat kita menyembelih. Nah, saking hati-hatinya para ulama bagaimana memikirkan ikan yang dibakar hidup-hidup, apakah dibiarkan mati dulu sampai dia mati, atau baru dibakar, atau masih hidup pun boleh. Tuh sampai mikir ke situ. Kenapa? Katanya takut menyiksa ikan. Tapi saya pikir ikan dikeluarin dari air aja itu udah nyiksa sebetulnya ya. Jadi masih bisa dibantah lah gitu. Udahlah, itu saja ya. Mudah-mudahan jadi ilmu, tapi mohon sebelumnya dihafal dulu. Saya soalnya ada hajat tahunan ini di sekolah, bagi rapot ya. Jadi 6:30 biasa briefing dulu, baru jam 7 udah menerima rapot. Silakan dihafal dulu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Cuma 3 kata, Pak. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Barang semuanya 1 2 3. Ala kulli syai. Hadis riwayat Muslim. Berbuat ihsan dalam berapa hal? Yang sudah dijelaskan. Yang pertama, berbuat ihsan atas hak Allah. Yang kedua, atas diri sendiri. Yang ketiga, sesama manusia. Yang keempat, dengan binatang sekalipun. Masya Allah, apa penjelasannya? Di sini yang dicontohkan oleh Nabi, ya, berbuat ihsan ketika apa? Berperang. Tetap berbuat ihsan ketika membunuh. Yang kedua, ketika menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan jadi hikmah, jadi ilmu, dan tambahan buat kita untuk melakukan amalan sesuai dengan ilmu yang kita lakukan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sungguh Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.